Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triana. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan makalah kami. Materi pertama yaitu analisis kerugian dan analisis hazard. Analisis kerugian di sini adalah analisis yang mana cara kita mengetahui kerugian-kerugian apa saja yang terjadi pada perusahaan kita ataupun manajemen kita. Nah, untuk mendapatkan informasi, si pengendali dapat melakukan cara-cara di bawah ini yaitu yang pertama, jaringan informasi. Nah, jaringan informasi di sini sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya jaringan dapat belajar dari kerugiannya. Misalnya si A ini pernah melakukan kerugian tersebut. Nah, dengan adanya jaringan tersebut kita dapat belajar apabila kedepannya kita mengalami kerugian juga. Yang kedua yaitu melaporkan kerugian tersebut. Nah, dengan adanya pelaporan tersebut kita dapat belajar dari kerugian yang lalu. Misalnya saja kita melakukan pelaporan hari ini, nah kita tidak tahu ke depannya kerugian apa yang terjadi. Nah, di sini kita dapat belajar dari pelaporan yang lalu. Nah, yang kedua yaitu analisis hazard, yaitu analisis bahaya. Nah, analisis bahaya di sini ataupun analisis hazard di sini dibatasi. Maksudnya analisis hazard yang telah mengalami kecelakaan saja. Nah, di sini perlu melakukan penyelidikan hazard-hazard apa saja yang akan muncul pada kedepannya berdasarkan pengalaman perusahaan ataupun manajemen. Nah, yang kedua yaitu menentukan kelayakan ekonomi. Nah, walaupun pencegahan telah banyak dilakukan walaupun pencegahan kerugian telah banyak dilakukan, tetapi jika dipandang dari sudut manfaat maupun biaya, tidak selalu economically feasible. Oleh karena itu maka harus dilakukan pertimbangan yang bersifat ekonomis. Misalnya saja kasus biaya asuransi secara ekonomis, maka kerugian yang mungkin akan terjadi cukup besar. Bagi si pengendali. Maka dari itu biaya asuransinya jangan terlalu tinggi dibandingkan dengan kerugian, kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang sistem risk financing transfer. Sebagaimana sudah ditegaskan bahwa pemindahan resiko dapat digolongkan dalam dua cara, yaitu pengendalian resiko dan risk financing transfer. Pemindahan resiko melalui pengendalian resiko tidak memerlukan pengerahan dana karena dapat dijalankan dengan memindahkan harta atau kegiatan kepada pihak lain. Memindahkan tanggung jawab kepada transferee dengan dimaksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian yang bersangkutan dan menganggap kerugian bersangkutan dipikul pihak lain. Risk financing transfer dapat dilakukan dengan cara yang pertama, transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, transfer risiko kepada pihak perusahaan lain yang bukan pihak perusahaan asuransi. Insurance transfer merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi risiko dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim jika dibandingkan dengan risiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Asuransi adalah satu pilar utama dalam merencanakan keuangan masa depan. Terdapat 3 aliran pemikiran mengenai asuransi.
Aliran pertama memandang asuransi merupakan hubungan tertanggung dengan penanggung sebagai alat pemindahan resiko. Aliran kedua mengabaikan hubungan ini dan memandang asuransi sebagai teknik atau mekanisme penanggungan. Sedangkan aliran ketiga menggabungkan dua aliran sebelumnya atau aliran tersebut. Asuransi meratakan beban kerugian dengan memakai dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok untuk pembayarannya. Jadi, asuransi dapat dikatakan alat pemerataan kerugian untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok. Penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi, tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan atau pencegahan kerugian, melainkan mengurangi uncertainty atau ketidakpastian yang disebabkan oleh kesadaran kemungkinan terjadinya kerugian. Adapun contoh non-insurance risk financial transfer yang pertama melalui leasing. Lessor dapat memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan badan bagi pihak ketiga sebelum ditandatangani perjanjian tanggung jawab seperti itu berada pada pihak lessor. Yang kedua, melalui perjanjian leasing. Lease juga dapat menggeser kerugian potensial kepada lessor tergantung bagaimana perjanjian itu dibuat. Yang ketiga, pemindahan resiko juga terjadi pada kontrak pembangunan suatu bangunan di mana kontrak disebut adanya pembayaran premi resiko. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Susi Israwati. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu materi mengenai penanggungan sendiri risiko. Nah, yang dimaksud dengan penanggungan sendiri risiko adalah penanggungan risiko yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang terkait. Nah, di sini perusahaan tidak melibatkan pihak asuransi dalam menanggung risikonya. Adapun sumber dana dari penanggungan sendiri risiko ini yaitu pihak perusahaan, dari pihak perusahaan atau dana dari pihak perusahaan itu sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan pihak asuransi. Di sini penanggungan sendiri risiko itu dapat bersifat aktif dan pasif. Nah, yang disebut dengan pasif yaitu yang tidak direncanakan, sedangkan kalau yang aktif itu adalah yang direncanakan. Nah, setidaknya ada 5 alasan kenapa pihak perusahaan lebih memilih penanggungan sendiri risiko. Yang notabene-nya penanggungan sendiri risiko ini adalah yang paling banyak digunakan. Yaitu yang pertama adalah keharusan. Keharusan karena tidak ada lagi pilihan yang lain. Terus yang kedua karena alasan biaya. Yang ketiga yaitu kerugian harapan. Terus yang keempat opportunity cost atau yang berkaitan dengan timing pembayaran premi. Terus yang kelima yaitu kualitas dari penanggungan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.